Anda kembali di iNewsroom. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma menyuarakan tuntutan mereka ke lapangan pendidikan Wamena, Papua. Aksi massa itu guna menuntut proses hukum dari kerusuhan Sinagma yang menewaskan belasan orang beberapa waktu yang lalu. Dengan membawa senjata tradisional, ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma Wamena bergerak dari Sinagma menuju lapangan pendidikan Wamena. Pihak keamanan, baik kepolisian dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal di Papua. Lebih khusus Wamena. Aksi massa ini diterima oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, Bupati Yahukimo, Bupati Lanijaya, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya, sekaligus juga mantan Lanijaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu, sebagaimana kita bisa membantu pihak Lanijaya. Dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya semuanya, diatur oleh senior, tokoh adat, tokoh gereja yang ada. Massa menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan uji materi tentang masa jabatan presiden yang diajukan oleh pemohon Herifudin Daulay. Dalam keputusannya, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan ini serupa dengan putusan MK sebelumnya, sehingga MK masih belum mengubah pendiriannya atas norma pada pasal tersebut. Putusan ini juga menyatakan bahwa maksimal masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah tetap selama 2 periode. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer, dikembalikan ke Rutan Bareskrim. Pemindahan Eliezer atas alasan keamanan. Richard Eliezer dibawa ke Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat sejumlah anggota Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer dikembalikan dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim Polri berdasarkan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan. Sebagai justice kolaborator, Eliezer berhak ditahan terpisah dari tahanan lain. Meski menjalani masa hukuman di Rutan Bareskrim Polri, status Eliezer tetap warga binaan Lapas Kelas 2A Salemba. Proses dari Rutan Salemba ke
kembali kepada Polda Barreskrim semua berjalan lancar, baik, dan ini sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator, jadi sesuai dengan peraturan perundangan dan juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham dalam hal ini Ditjenpas Masyarakatan dan juga dari Polres Salemba tadi Richard sudah kembali ke Polda Barreskrim. Sebelumnya, Senin siang, terpidana Richard Eliezer sempat dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Dibawanya Eliezer ke Lapas Salemba untuk menjalani eksekusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. iNewsroom akan segera kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami.